Assalamualaikum. Hai. Kembali lagi di channel Merianti. Sebelum memulai, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe serta aktifkan lonceng supaya channel ini lebih maju dan lebih giat lagi membuat video pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. SD Negeri Nusantara. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia, ada benda hidup, dan ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka menggunakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu ya. Ayo kita bernyanyi. Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar, perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini ya. Perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu Topi Saya Bundar. Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek berwarna hijau dan panjang berwarna hijau? Coba diskusikan bersama temanmu. Apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Nah, kalau yang tanda pendek warna hijau berarti bunyinya pendek. Kalau yang panjang berwarna hijau, bunyinya dinyanyikan dengan suara yang panjang. Topi saya bundar. Nah, seperti itu. Bundar merupakan nada yang panjang. Bundar topi saya. Nah, nada yang panjangnya saya. Ianya berarti dinyanyikan dengan suara yang panjang. Kalau tidak bundar. Nah, bundar merupakan nada yang panjang. Bukan topi saya. Nah, yang panjang liriknya saya. Kata iya. Ini merupakan nada yang panjang. Paham ya anak-anak pintar dan hebat? Membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek, warna hijau, dan
tanda panjang berwarna hijau. Coba nanti bernyanyi di rumah bersama ayah bunda ya. Menentukan panjang pendeknya dalam lirik lagu Topi Saya Bundar. Setelah kita bernyanyi dan menentukan bunyi dari panjang dan pendek suatu lagu, sekarang ayo kita berlatih. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Coba perhatikan, amati gambar di bawah ini. Benda apa saja yang ada di kelasmu? Ya, kita lihat benda hidup dan benda tak hidup. Apa sih benda hidup itu? Dan apa itu benda tak hidup? Nah, benda hidup merupakan benda yang bisa bergerak. Contohnya seperti manusia, hewan. Nah, itu merupakan benda hidup. Sedangkan benda tak hidup, benda yang tidak bisa bergerak, seperti papan tulis, bangku, meja belajar, lemari. Nah, itu merupakan benda tak hidup. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup, gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Bisa ya anak-anak pintar dan hebat? Sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai ya. Nama benda pada gambar yang pertama ada bangku. Ya, ada. Bangku ada di kelas kita. Berarti kita beri tanda centang. Gambar yang kedua ada meja untuk belajar. Ada di kelas kita. Centang. Gambar yang ketiga ada papan tulis. Kita beri centang. Yang keempat ada lemari. Ada. Di setiap kelas pasti ada lemari untuk menyimpan buku-buku pelajaran. Kita beri tanda centang. Ada. Nah, gambar yang kelima ada burung Garuda. Setiap kelas pasti mempunyai pajangan burung Garuda. Kita beri tanda centang. Setelah kita mengelompokkan benda-benda hidup dan benda-benda tak hidup, coba isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, titik-titik termasuk benda hidup. Karena apa? Yang kedua, titik-titik termasuk benda tak hidup. Karena apa? Bisa ya anak-anak pintar dan hebat membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Nah, setelah mengisi titik-titik di atas, ayo kita mengamati. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui dari sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang, mari kita mengenal simbol dan bunyi dari sila ke-4 Pancasila. Simbol ke-4 sila Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu merupakan bunyi sila ke-4 Pancasila.
Sekarang ayo kita berlatih. Cobalah mendeklamasikan sila keempat Pancasila bersama teman-temanmu. Lakukan dengan suara lantang ya, agar bisa didengar oleh ibu gurumu. Bisa ya anak-anak pintar dan hebat. Dan kegiatan bersama orang tua membantu siswa mengenalkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar rumah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tugas hari ini adalah mengelompokkan benda hidup atau benda tak hidup yang ada di sekelilingmu. Tempelkan pada kolom yang tepat ya. Halaman 5 dan halaman 7. Jangan lupa minta bantuan ayah bunda dan ucapkan terima kasih karena telah membantu kita belajar hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak pintar dan hebat. Terima kasih telah berkunjung di channel Merianti. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe serta